3 tahun ini. Aku sangat merindukanmu. Kamu pikir aku masih akan merindukan orang yang dulu bersikeras meninggalkanku? Dulu aku memilih pergi demi karir. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untukmu. Demi kehidupan kita di masa depan. Ya, kamu bilang begitu. Dulu kamu bersikeras untuk karirmu. Kamu pergi, mengapa sekarang kamu kembali? Karena aku sudah sukses. Karena kamu, aku kembali. Terlambat. Bagaimana bisa terlambat? Aku masih mencintaimu seperti dulu. Kamu tahu berapa banyak usaha yang kulakukan untuk hari ini? Berapa banyak perjuangan yang kulakukan? Aku berjuang sendiri di luar negeri. Setiap hari latihan padat dan latihan intens. Rata-rata tidurku setiap hari kurang dari 6 jam. Setiap hari pulang ke tempat tinggal aku lelah sampai tidak ingin bergerak. Tapi setiap kali aku memikirkanmu, memikirkan hari-hari kita di masa depan, aku merasa semuanya layak. Kamu tahu, motivasiku setiap hari adalah berbaring di tempat tidur, melihat fotomu dan memikirkanmu. Kalau begitu kamu sebenarnya bisa meneleponku. Kamu bisa kembali. Aku tahu aku terlalu egois. Aku sebenarnya menetapkan tujuan untuk diriku sendiri. Tidak mencapai tujuan ini aku tidak akan puas. Aku tidak ingin membuat diriku terganggu. Sekarang aku kembali. Kamu tidak akan mengabaikan perasaan ini, kan? Kamu sudah mengenalku begitu lama. Apakah kamu masih tidak mengerti karaktermu? Aku adalah orang yang tidak pernah berbalik arah. Dalam hal perasaan juga. Karena sudah memilih untuk pergi, maka aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Kamu masih marah padaku, ya? Apakah karena rumor itu? Rumor apa? Aku tidak tahu rumormu. Tidak perlu tahu dan tidak ingin tahu. Apapun yang kamu tahu atau tidak, aku masih perlu menjelaskan. Rumor itu tidak benar. Tuan Zhao seorang Tionghoa perantauan, manajerku yang memperkenalkan kami. Karena dia bisa menarik sponsor dan juga menginvestasikan uang untuk mengeluarkan album dan membintangi film. Kami berdua benar-benar hanya teman biasa yang pernah makan bersama beberapa kali. Suatu kali setelah makan malam kebetulan hujan deras. Dia melepas jaketnya untuk melindungiku dari hujan. Seperti itu saja di foto orang. Lalu beredar kabar bahwa kami pacaran. Kebetulan saat itu, istrinya sedang mengajukan cerai. Lalu dia memanfaatkan situasi ini, begitulah. Sudahlah. Lagi pula gosipmu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah punya orang yang kusukai. Kami tidak mungkin bersama. Kamu jatuh cinta pada orang lain. Bagaimana mungkin kamu jatuh cinta pada orang lain? Kamu tahu berapa banyak orang yang kutolak demi kamu? Kamu masih marah padaku, ya? Kamu bohong padaku, kan? Aku tidak bohong dan tidak marah padamu. Dulu kamu yang memilih untuk pergi. Aku sangat menghargaimu. Sekarang aku beritahu kamu, aku punya orang yang kusayang. Mengapa kamu tidak bisa menghargaiku? Siapa dia? Miss Xiaolan? Bukan, Xiaolan adalah adikku. Lalu siapa? Katakan padaku siapa dia. Namanya Cheng Lingyun. Apa dia lebih baik dariku? Apa dia lebih mencintaimu dariku? Dia biasa saja dan
Suka bertengkar denganku. Karakter yang keras kepala. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kamu yang bintang besar ini. Dia imut dan berani. Aku benar-benar menyukainya. Kamu berubah ya? Dengarkan aku, yang salah bukan kamu. Bukan juga aku. Yang salah adalah takdir. Katakan padamu kamu tinggal di mana. Aku antar kamu pulang. Mozeki, kamu tidak boleh kalah. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang lain merebut orang yang kau sayang? Bagaimana bisa membiarkan hari-hari yang melelahkan ini sia-sia? Yize. Aku akhir-akhir ini terganggu oleh rumor itu. Tidak punya tempat tinggal tetap. Jika kamu masih ingat persahabatan kita, maukah kamu membantuku? Biarkan aku tinggal di sini beberapa hari. Oke. Benar-benar hanya beberapa hari. Baiklah. Lagi pula ada kamar tamu. Hari ini tidak main golf. Tidak ada mood. Ada apa? Ada masalah yang mengganggumu? Aku serahkan sisanya padamu, aku tidak ingin terlibat lagi. Bukannya kita sudah sepakat kamu yang bertanggung jawab untuk ini? Ada apa? Apa karena masalah Mozeki? Bahkan kamu sudah mendengarnya. Sekarang Ling Yun sedang bersikap dingin padaku. Aku benar-benar tidak ingin karena hal ini mempengaruhi hubunganku dengannya. Seserius itu? Mungkin Ling Yun terpengaruh oleh kata-kataku hari itu. Sungguh. Jadi berantakan. Bagaimana jika Ling Yun dan Yize putus? Dengan karakternya, ini memaksa Ling Yun untuk segera pergi. Kamu mau setuju atau tidak? Tenang saja. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang yang penting adalah hubunganmu dengan Ling Yun. Oh ya, adikku itu terlalu keras kepala. Kamu lebih sabar suatu saat aku akan membantumu membujuknya. Ini juga dibuang. Buang semua yang berhubungan dengan musik. Semuanya dibuang. Kalau Jian Feng pulang dan melihat barang-barangnya hilang, dia tidak akan marah padamu. Biarkan dia marah. Sekarang ini keadaan seperti apa? Dia masih fokus pada hal-hal yang tidak jelas. Nanti dia akan tahu aku melakukan ini untuk kebaikannya. Buang yang perlu dibuang, cepat selesaikan, sebentar lagi suamimu pulang. Sudah hilang semua drum dan gitar, sudah aku ambil. Tinggal gitar ini. Cepat buang, melihatnya saja sudah bikin kesal. Paman Jian Feng. Kok kamu sudah pulang? Bukan, ini gitarku, bukan. Kamu salah lihat, ada urusan, aku pergi dulu. Ini memang gitarku, mau apa kamu? Jian Feng. Mama. Mama, Bukan katanya janji makan sama teman. apa kamu yang suruh paman ambil gitarku?
Kok bicaranya begitu sama aku? Iya mama yang suruh paman buang. Enggak cuma gitar semua yang berhubungan dengan musik. Sudah mama suruh buang. Sudah dibuang semua. Kok begitu cerobohnya kerja kecil saja tidak becus? Aku juga tidak tahu dia cepat pulang. Mama keterlaluan. Aku keterlaluan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Jian Feng, mama juga ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak butuh. Lalu kamu butuh apa? Aku tegaskan sekali lagi. Dari sekarang kamu tidak boleh main musik lagi. Kalau tidak jangan menganggap aku mamamu. Aku tidak akan menyerah pada musik. Kamu terlalu otoriter. Sungguh seperti setan. Mama tulus ingin yang terbaik untukmu, kok kamu bilang begitu sama mama. Zhangi buang gitarnya. Baik. Tidak mau buang ya? Kalau begitu kamu bawa gitar itu dan pergi dari sini sekarang juga. Pergi ya, pergi Jian Feng, Jian Feng. Biarkan dia pergi. Dia kan anakmu, aku kejar dia ya. Enggak usah pedulikan dia. Biarkan dia nyanyi di jalanan, nanti kalau uangnya habis. Dia akan sadar betapa naifnya pikirannya sekarang. Kak Kuheng. Ada apa? Baru telepon suaramu aneh. Aku bertengkar sama mamaku. Masih soal musik. Dia buang semua alat musikku. Kak Kuheng, aku salah ya. Aku juga tidak mau terus bertengkar sama mamaku. Kamu masih ingin main musik tentu saja. Kalau begitu teruskan. Tapi ibuku. Jian Feng, mungkin ibumu benar. Di dunia ini, tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya. Tapi, aku tidak ingin hidupmu penuh penyesalan. Mudah kan? Masih punya modal untuk menanggung pilihan. Kamu masih punya banyak modal. Sebenarnya aku tahu ibuku paling menyayangiku. Nanti kalau ibuku sudah tidak marah, aku akan bicara lagi dengannya. Benar. Hanya saja aku tidak tahu kenapa. Setiap kali melihatmu hatiku merasa sangat tenang. Jauh lebih dekat daripada kakakku. Jangan bilang begitu. Kamu tetap harus menjaga hubungan baik dengan si Jian Yu. Selama aku dan Ling Yun tidak di dalam negeri. Kalau ada apa-apa kamu tetap harus minta bantuannya. Tidak di sini kalian. Aku sudah membantu Ling Yun memilih sekolah. Proyek Tiandu mungkin akan selesai beberapa waktu lagi. Saat itu juga waktunya kita pergi. Tapi aku akan merindukan kalian. Bukan tidak akan kembali. Kuheng kakak, kalau kamu pergi dengan kakakku, maka prestasi dan jabatan kalian sekarang, apakah semuanya harus dilepas? Hal-hal duniawi itu kalau harus dilepas ya dilepas. Tidak ada yang perlu disesali tahu. Kakakmu di hatiku jauh lebih berharga daripada itu semua. Kakakku sangat beruntung Kuheng kakak. Kamu pasti harus bisa mendapatkan kakakku nanti. Kasih aku banyak keponakan. Kamu bodoh kamu paman. Harusnya kasih aku banyak keponakan dari pihak ibu. Jadi kamu yakin bisa mendapatkan kakakku? Licik kamu. Ayo, pasti aku dukung kamu. Oke, mau makan apa aku ajak kamu makan? Ayo. Oke, kita pergi. Tapi aku rasa kamu pasti bisa mendapatkan kakakku. Dia pasti akan tersentuh olehmu. Gimana kalau aku traktir kamu makan hotpot? Oke. Rumahku ini bagaimana?
Ini bagaimana? Jangan foto-foto. Qianru, kamu di rumah ya? Kemarin kamu nggak ada, aku khawatir banget. Apa? Masuk dong, kunciku nggak tahu kenapa. Nggak bisa dibuka. Kuncimu nggak masalah, aku ganti kuncinya. Kenapa? Udah jelas kan? Sekarang ini rumahku, kamu minggir. Kamu bercanda ya? Bercanda. Kita udah putus. Putus? Itu kan cuma omongan kesel kemarin. Oh, kamu anggap serius sih? Maaf ya, aku anggap serius. Apapun itu, biarin aku masuk dulu. Nggak bisa. Masalah kita nggak cocok dibicarain di sini. Biarin aku masuk dulu. Yang lain nanti kita bicarain, oke? Masuk. Cepetan bawa barang-barangmu pergi. Qianru, kamu nggak bisa ninggalin aku. Aku beneran cinta sama kamu. Jangan macam-macam sama aku. Cepetan bawa barang-barangmu pergi. Nggak bisa. Aku nggak bisa putus sama dia. Kalau nggak, aku nggak punya apa-apa. Kamu masih diam, ayo buruan bawa barang-barangmu. Kamu, Qianru, aku minta maaf sama kamu, oke? kamu ngapain sih? Qianru, aku tahu aku udah nyakitin hatimu. Tapi kamu harus percaya, aku cinta sama kamu. Sekarang ngomongin itu masih ada gunanya. Dengerin aku sampai selesai, oke? Dari awal kita kenal, kamu selalu baik banget sama aku. Selalu bantu aku, kadang aku ngerasa di hidup ini bisa ketemu kamu adalah hal paling bahagia buat aku. Tapi kamu tahu nggak, aku juga cowok. Aku pengen ngasih sesuatu buat kamu. Tapi aku dari kota kecil. Keadaan keluarga nggak mampu. Aku nggak bisa apa-apa. Jadi aku terus berusaha keras. Aku harap dengan kerja kerasku, aku bisa meraih kesuksesan. Bukan untukku tapi untukmu. Aku harap setelah aku menjadi kuat, aku juga bisa memberimu sesuatu. Dan membuatmu bahagia, kamu tahu. Lalu kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Kenapa kamu pergi mencari Cheng Lingyun? Kenapa kamu menyuruhku menggugurkan bayi kita? Tidak menikah denganmu karena takut kamu tersakiti. Takut orang lain menertawakanmu. Karena menikah dengan pria miskin dari kota kecil. Dan juga, aku lebih takut orang lain menertawakanmu karena hamil sebelum menikah. Aku harap setelah aku lebih baik, setelah aku lebih kuat, aku akan menikahimu. Dan kemudian kita akan memiliki anak. Dan juga, aku pergi mencari Cheng Lingyun. Sama sekali tidak ingin rujuk dengannya. Aku hanya ingin dia berbicara dengan Ku Heng. Aku tidak bisa angkat kepala di dia. Hanya dengan begitu aku bisa sukses. Kamu pikir aku tidak ingin punya anak? Aku lebih menyukainya daripada kamu. Aku merasa ini adalah keputusan paling salah yang pernah kuambil. Untungnya Qianru. Untung kamu tidak benar-benar hamil. Jika kamu benar-benar hamil, aku merasa tidak pantas untuk hidup. Aku tahu. Sekarang apapun yang kukatakan tidak ada gunanya. Karena semuanya adalah kesalahanku. Semuanya adalah kesalahanku, semuanya adalah Jangan kesalahanku. seperti ini. Kenapa tidak bilang ini sejak awal? Tidak bisa bilang padamu. Aku takut kamu akan merendahkanku. Bagaimana mungkin aku melakukannya, bodoh? Sejak awal, aku tidak pernah peduli dengan semua ini. Qianru. Qianru, kenapa kamu? Aku terus muntah. Beberapa hari terakhir seperti ini. Jangan-jangan kamu benar-benar hamil. Tidak mungkin, aku sudah periksa. Tidak hamil. Bagaimana kalau kita periksa lagi? Tidak perlukan.
Saya pikir itu perlu kita akan memeriksanya lagi. Jika kali ini kau benar-benar hamil, kami akan melahirkan dan segera menikah. Benarkah jika aku hamil? Kita akan segera menikah. Kau benar-benar percaya padaku. Qiming. Ling Yun belum melihat Ku Heng baru-baru ini. Aku tak tahu kalau aku mungkin sibuk. Lalu bagaimana kabarmu dengan Fu? Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau tidak? Ada masalah. Aku sudah memberitahumu. Jika Anda ingin memilih, Anda pilih Ku Heng. Aku merasa seperti... Apa yang kau pikirkan? Kau tidak melihat Ling Yun. Ling Yun, jangan khawatir tentang dia. Halo, yang mana adalah Bai Tingting? Aku? Ini adalah bunga untuk Anda, mohon tanda terima. Siapa yang mengirimnya? Aku juga tidak tahu. Terima kasih. Dibuang. Kenapa? Untuk gadis favorit impianku Bai Tingting. Bunganya tidak bisa lebih cantik dari kecantikanmu. Pikirkan Zichao Anda. Ju Zichao ya. Dia tidak akan salah. Berani mengirim bunga. Anak ini sudah lelah. Kenapa kau harus menyimpannya? Bunga tanpa dosa. Kami meletakkannya di bar sebagai perabotan. Bisakah Anda menghemat uang? Ya. Apa yang terjadi dengan kamu dan Ju Zichao? Aku juga tidak tahu. 4 kata yang tidak bisa dijelaskan. Saya pikir 4 kata itu buruk. Bu, kapan Ling Yun kembali? Cepat saja. Dia akan berbicara dengan Gao Xiang. Aku harus kembali. Kenapa kau menemukan Ling Yun baru-baru ini? Ini bukan masalah emosional Ling Yun. Perasaan. Perasaannya. Bukannya sudah pasti dengan Fuize. Iya. Tapi katanya mereka sedang bersih tegang akhir-akhir ini. Ma. Kalau ada waktu tolong nasihati Ling Yun. Masalah perasaan tidak tahan digerus. Siapa yang tahan kalau dia terus begini? Kan kamu tahu. Dari kecil dia memang punya sifat seperti itu. Biarkan dia yang memutuskan soal perasaannya. Tapi, Sudah pulang. Aku pulang. Ling Yun, Kak, kenapa kamu datang? Sudah lama nungguin kamu. ayo duduk sini. Ling Yun, aku mau ngomong sesuatu. Apa sih? Sudah diserahkan semua ke aku. Dia sudah benar-benar keluar dari proyek ini. Ini ada hubungannya sama aku. Kan kamu bisa lihat. Yize sedang mengalah padamu. Ling Yun. Apa yang sebenarnya terjadi? Ma, begini. Perusahaan kami ada proyek baru-baru ini. Melibatkan mantan pacar Fuize. Jadi Ling Yun agak kesal. Tapi Yize sudah mundur sendiri. Banyak alasan di balik ini. Ling Yun. Kakakmu sangat mengerti Yize. Dia sangat profesional dalam bekerja. Kalau tidak, aku tidak akan setuju dia mengerjakannya. Tapi kali ini, dia mengajukan untuk mundur. Itu artinya dia sangat mencintaimu. Aku tidak menyuruhnya melakukan itu. Jadi itu artinya dia peduli padamu. Sudah, aku agak lelah.
Aku mau istirahat dulu. Ling Yun. Jianyu, biar aku yang bicara dengannya. Baiklah. Ling Yun, boleh mama masuk? Aku sudah tidur. Kasihanilah aku. Kakak mana? Pulang. Kakakmu bilang apa sih? Kalau kita beneran pacaran nggak bisa gini-gini aja. Nggak gitu-gitu kok. Aku cuma takut. Takut? Hari ini aku akhirnya percaya betapa pentingnya cinta yang sepadan. Kenapa? Kamu tahu mantan pacar Fuize siapa? Moziki, artis terkenal itu. Kamu pikir aku menarik dia dari mana? Tapi menurut kakakmu, dia kayaknya beneran baik sama kamu. Tapi kita baru kenal berapa lama? Belum selesai satu proyek aja. Aku akui dia sekarang sangat mencintaiku, tapi sampai kapan? Kamu juga nggak salah. Tapi siapa yang bisa kasih jawaban buat pertanyaanmu ini? Aku juga nggak tahu, makanya aku nggak percaya. Oke, mama tanya. Kalau Kuheng gimana, kamu percaya Kuheng? Aku percaya Kuheng. Tapi Kuheng dan Fuide mereka beda. Kuheng udah tumbuh besar bareng aku. Perasaan kita berdua sama perasaan aku sama Fuize itu dua hal yang beda. Oke, mama tanya, kamu cinta nggak sama Fuize? Pikir baik-baik, teliti. Sebenarnya ini bukan salah kamu. Salah mama. Nggak kasih contoh yang baik. Bikin kamu nggak percaya cinta. Tapi Ling Yun, kalau kamu beneran cinta sama dia, kamu harus pegang erat-erat. Jangan sampai dia kabur sebelum kamu pegang. Lalu di mana kita cari kebahagiaan kita? Aku juga mau pegang, tapi aku nggak bisa kontrol diri terus mikir yang nggak. Ya, kalian berdua harus berusaha bareng. Kalau dia juga cinta sama kamu, dia juga akan melakukan hal yang sama. Terus aku harus gimana sekarang? Pikir dulu. Apakah kali ini kamu yang salah? Aku terlalu sensitif. Ya udah. Besok kamu minta maaf sama Fuize. Bilang baik-baik sama dia. Kenapa kamu nggak mau? Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Aku akan langsung memberitahunya sekarang. Terima kasih, Bu. Ya Tuhan. Benar-benar malangnya. Banyak berita negatif tentang Ziki yang bermunculan. Ini akan sangat memengaruhi film dan album barunya. Bagaimana ini bisa diatasi? Halo, saya Kianro Mener Moziki. Masalah ini sudah selesai, tapi ada satu hal yang paling penting. Kamu cari siapa? Apakah Anda Fuize? Saya Kianro Mener Ziki.
Apakah Ziki ada? Kamu ngapain sih? Ziki mana kok tidak ada? Kamu bilang kamu manajernya. Kamu datang ke rumahku mencari dia tapi tidak ketemu. Kamu sebenarnya mau apa? Fuize memang langsung to the point, aku juga akan langsung ke intinya. Malam ini aku datang untuk menemui kamu. Ada sesuatu yang ingin aku minta tolong. Silakan. Aku pikir, kamu pasti tahu kondisi Ziki belakangan ini. Banyak berita negatif tentangnya. Yang paling parah adalah, ada rumor bahwa dia menjadi pihak ketiga dalam keluarga Zhao. Ini semua tidak benar, ada yang memfitnah. Ini jelas sangat memengaruhi karirnya jadi. Jadi kamu minta aku untuk membantunya membersihkan namanya. Ya sekarang, hanya kamu yang bisa membantunya melewati ini. Jadi, aku ingin kamu sebagai pacar Ziki membuat pernyataan. Tidak mungkin kamu pergi saja. Kenapa kamu tidak mau membantunya? Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin membantunya. Apalagi dia sangat mencintaimu. Dia bekerja keras semua untukmu, bahkan saat mabuk. Dia memanggil namamu. Tapi sekarang kamu tidak mau membantunya. Kamu masih pantas disebut pria tidak? Aku punya pacar. Jadi aku tidak bisa melakukan hal-hal yang menyakiti pacarku. Bukan aku tidak mau membantu, tapi aku tidak bisa. Tidak masalah, kita bisa mengajak pacarmu keluar dan menjelaskan semuanya. Ini hanya sebuah pernyataan. Tidak akan mempengaruhi hubungan kalian. Kamu tidak mengerti ya? Kamu bisa pergi. Aku tidak menyangka kamu pria yang tidak tahu terima kasih. Sia-sia Ziki selalu memikirkanmu. Yize, aku kembali. Kenapa kamu di sini? Ziki, kenapa kamu kembali begitu cepat? Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk urusanmu. Awalnya aku ingin dia, sebagai pacarmu, membuat pernyataan. Tapi, dia menolak dengan kejam. Urusanku tidak perlu kamu campuri, pergi. Apa maksudmu? Kalau aku tidak mengurus urusanmu, siapa lagi? Kamu masih berharap pada pria kejam ini. Dia hanya bisa mempermainkan perasaanmu, mengacaukan emosimu. Sekarang dia seperti tidak peduli di sana. Kamu masih berharap dia ada sedikit belas kasihan dan perhatian padamu. Jangan bicara lagi. Izzy tidak seperti yang kamu katakan. Dia hanya marah karena aku menyakitinya dulu. Setelah kemarahannya reda, dia akan memaafkanku. Kenapa kamu tidak mengerti dia? Dia mencintai orang lain. Dia tidak akan mencintai lagi. Ayo ikut aku, tinggalkan tempat yang tidak ada cinta ini. Ayo ikut aku tidak mau. Ayo ikut aku, cepat ikut aku tidak mau. Kalau aku pergi, aku tidak akan kembali, lepaskan aku. Kalau tidak pergi selamanya, tidak akan bisa angkat kepala. Ayo ikut aku. Aku tidak mau. Aku peringatkan kamu segera pergi atau aku tidak akan baik-baik. Baik. Aku yang salah urusanmu. Aku tidak akan campuri lagi. Kamu membalas dendam padaku ya? Kenapa mencintai seseorang begitu sulit? Jadi, kamu bisa tidak mencintai. Kamu bisa belajar melepaskan. Aku tidak bisa. Aku sedih memikirkan kau mencintai orang lain. Aku sangat sedih. Yize.
Aku benar-benar sedih. Sudah. Jangan sedih. Benar. Yizi aku berikan padamu. Ling Yun. Dia adalah orang yang dicintai Yize. Ling Yun, dengarkan dulu penjelasanku. Jangan mendekat jauh dariku. Bukan keadaannya tidak seperti yang kau lihat. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Fu Yize mulai hari ini. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Tunggu, beri aku 3 menit. Beri aku 3 menit, aku akan jelaskan padamu. 3 menit untuk membohongiku. Aku tidak membohongimu, aku sungguh tidak akan membohongimu. Kau pikir aku buta? Jangan ikuti aku. Ling Yun. Yizi aku berikan padamu. Ling Yun. Aku baru saja mau naik ke atas mencari kamu. Ini untukmu. Apa ini? Kenapa kamu menangis? Tidak. Mungkin hari ini mataku kurang nyaman. Mata tidak nyaman, mau periksa. Tidak usah. Sudah, tidak apa-apa. Oh ya, tadi kamu bilang apa ini? Ini beberapa formulir aplikasi universitas dan pengalaman aplikasi. Sudah kutandai untukmu. Jangan dilihat di sini, cahayanya kurang bagus. Nanti dilihat di rumah. Terima kasih Ku Heng. Bodoh, ngapain bilang terima kasih? Cepat naik ke atas, aku duluan ya. Ling Yun, surat aplikasi universitas ini harus jelas menyebutkan beberapa masalah yang ditulis di bawah. Kemungkinan mendapat surat pemberitahuan akan lebih besar. Pertama, bahasanya harus singkat. Aku sudah cari beberapa contoh untukmu. Kedua adalah, aku akan selalu ingat. Kamu yang paling cantik. Ku Heng.
Maaf. Kamu selalu padaku. Baik sekali padaku. Menjagaku dan melindungiku. Tapi aku malah bersikap dingin padamu. Maaf. Bodoh, jangan bilang maaf. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya menunggumu saja.